Ibu tunggal ini benar-benar bodoh. Bayinya yang baru lahir jelas sehat. Tapi ayahnya memberitahunya bahwa bayinya sudah mati. Dan dia percaya. Sang ayah kemudian memberikan anak itu ke panti asuhan. Tapi tak disangka setelah tumbuh dewasa, anak itu adalah keajaiban musik. Gitar baru belajar sudah mengerti. Kemudian secara tidak sengaja dimilih untuk masuk ke akademi musik terkenal. Dan hanya beberapa bulan kemudian menjadi konduktor. Menampilkan simfoni besar yang disusun sendiri. Tidak ada yang tahu, di balik halo itu ada jiwa yang merindukan cinta. Ketika dia berada di panti asuhan, dia percaya. Musik akan membawa dia ke orang tuanya. Evan bocah itu memiliki bakat alami. Benamkan diri ke dalam musik alam. Semua suara alam adalah musik. Tetapi bakat alami juga memiliki masalah. Teman-temannya di panti asuhan menganggap dia aneh dan sering membuli. Monster. Orang tuamu yang hilang, bisakah kamu mendengar mereka ya? Yah. Tapi mereka juga sangat menyedihkan. Mereka terbiasa putus asa, sehingga mereka tidak lagi berani berharap. Sampai Evan akan diadopsi. Karyawan Richard bertanya berapa lama dia di sini. Bocah itu berkata 11 tahun dan 16 hari. Richard tercengang. Kamu menghitung setiap hari. Richard bertanya pada Evan apakah dia ingin diadopsi. Dia bilang tidak, dia ingin tinggal di sini. Evan menangis, dia mempercayai orang tuanya akan datang menemukannya. Richard tersentuh dan memberikan Evan kartu namanya. Evan tertawa dan menyeka air matanya. Bocah 11 tahun ini sudah tahu bagaimana menjadi tangguh. Suatu hari, dia memutuskan untuk mengikuti musik untuk menemukan orang tuanya. Evan diam-diam meninggalkan panti asuhan. Ini adalah pertama kalinya dia di kota besar. Dia merasakan musik ada di mana-mana. Terlepas dari gonggongan anjing di kejauhan. Atau suara roda di dekatnya. Ritmenya sangat harmonis. Evan tiba-tiba memasuki roh. Tampaknya tenggelam dalam musik. Setelah kartu nama Richard tertiup angin, dia bereaksi. Tapi kertasnya jatuh ke selokan. Dari itu anak ini mulai mengembara. Dan kenalin sama Arthur sedang tampil di jalan. Gitar Arthur menarik Evan. Dia segera mengikuti Arthur kembali ke pangkalan. Tempat ini memiliki kakak laki-laki bernama Maxwell. Dia bertanya dari mana Evan berasal. Dia bilang mengikuti musiknya. Kerumunan tertawa terbahak-bahak. Karena tangan dia tidak pernah memainkan musik. Maxwell mengajari anak-anak bermain musik agar mereka bisa mengemis uang. Dia akan mengambil sebagian dari uang yang mereka hasilkan. Ketika dia melihat betapa sedikit penghasilan Arthur, dia kesal. Tapi kemudian meminta Arthur untuk menyimpannya. Evan diizinkan untuk tinggal, sementara yang lain belum bangun. Dia kemudian diam-diam memainkan gitar. Evan lebih suka bermain. Maxwell menemukan bahwa Evan adalah seorang jenius. Dia memberikan semua warisannya kepadanya. Tapi itu benar-benar hanya untuk Evan menghasilkan uang untuknya. Pada saat yang sama, kakek Evan sebelum kematiannya. Katakan yang sebenarnya pada ibu Evan. Bahwa anak itu tidak mati. Ya Tuhan. Ternyata ibunya Lila adalah pemain cello. Dan ayahnya adalah vokalis utama di sebuah band. Dua orang bertemu dan memiliki satu malam yang indah. Baru ketemu udah jatuh cinta. Dua jiwa seperti yang dijanjikan sejak lama. Tapi ayah Lila tidak setuju. Louis tidak berdaya melihat kekasihnya dibawa pergi oleh ayahnya. Tapi tiba-tiba Lila hamil. Sebelum dia lahir, dia ditabrak mobil. Itu sebabnya dia percaya ayahnya. Bahwa anaknya sudah mati. Lila tidak tahu bayi itu dibawa ke panti asuhan. Dan ketika dia dewasa, dia menjadi keajaiban musik. Bocah itu terus mencari orang tuanya. Dan Lila juga melepaskan mimpinya menjadi pemain cello. Dan bertahun-tahun kemudian, dia menjadi guru vokal. Bahkan jika sahabatnya mengundangnya untuk tampil. Lila juga dengan tegas menolak. Dia tidak kembali sampai ayahnya sekarat. Ayah Lila memberitahunya bahwa bayinya belum mati. Dia bertanya di mana bayinya. Tapi ayahnya juga tidak tahu. Lila segera menelepon kemana-mana untuk mencari. Saya ingin menemukan anak saya. Tetapi siapa nama anaknya? Bahkan jika tidak tahu namanya, bagaimana bisa menemukannya? Bahkan lebih sulit adalah Maxwell untuk menghindari orang mengetahuinya. Juga memberi anak itu nama panggung August. Dia juga memberitahu August. Jangan selalu memikirkan orang tuamu, mereka sudah lama melupakanmu. Tidak lama kemudian saat pemeriksaan polisi. Evan tersesat bersama Maxwell dan yang lainnya.
Dia mengikuti musik dan mencapai gereja. Ada seorang gadis kulit hitam kecil yang baik di sini. Evan tidur di bawah tempat tidurnya suatu malam. Di satu sisi Lila menemukan Richard. Dan Richard juga membantunya menemukan nama anak laki-laki itu. Tapi dia tidak tahu bahwa Evan telah mengubah namanya menjadi August. Louis juga tidak pernah menyerah. Dia memutuskan untuk kembali ke band. Jadi keluarga 3 orang berkumpul di kota ini. Evan terpikat oleh suara piano. Dia sangat ingin tahu. Gadis itu memberitahunya. Tapi tak terduga. Jenius musik terbengkalai pertama kali disusun. Suara bola basket. Suara memimpin bola. Gesekan sol sepatu adalah inspirasinya. Bahkan suara air mengalir. Hop pulang ke rumah dari sekolah. Benar-benar menakjubkan. Seluruh rumah dipenuhi dengan musik populer. Gereja segera membayarnya untuk pergi ke sekolah. Evan mendengarkan sambil menulis. Beberapa hari kemudian, dia membuat lagu pertama ya. Profesor hanya melihat. Segera biarkan dia bergabung dengan konser besar. Dan adalah yang terakhir. Dan bawakan lagu yang dia buat sendiri. Satu langkah menuju puncak ketenaran. Tapi Evan hanya peduli pada satu hal. Berapa banyak orang yang akan mendengar? Karena semakin banyak orang mendengar, semakin besar harapannya untuk menemukan orang tuanya. Dia tidak tahu, ibunya berpikiran sama dengan dia juga. Lila menerima undangan dan bergabung dengan pertunjukan. Tapi saat Evan sedang berlatih, kemudian Maxwell menemukannya. Dia mengaku sebagai ayahnya. Evan tidak ingin pergi bersamanya. Tapi Maxwell menyebut nama aslinya. Untuk menemukan orang tuanya, Evan harus menyerahkan pertunjukan. Dan kembali ke jalanan tampil untuk uang Maxwell. Dia tidak bahagia sama sekali. Suatu hari, seorang pria tampan memujinya karena permainannya yang bagus. Orang ini sebenarnya adalah ayah dia Louis. Hanya saja mereka bahkan tidak mengenali satu sama lain sama sekali. Louis bahkan tidak tahu dia memiliki seorang putra. Keduanya dengan senang hati berkolaborasi. Evan mengatakan dia akan menghadiri konser. Tapi sekarang tidak bisa pergi lagi. Louis kemudian tertawa dan berkata kepada Evan. Musik adalah sesuatu yang kita tidak boleh menyerah. Ini pencerahannya setelah 10 tahun. Hari itu, ibunya Lila adalah yang pertama tampil. Pada titik ini Evan akhirnya memutuskan. Dia ingin pergi ke konser. Di bawah bantuan Arthur. Evan berhasil lolos. Namun sayangnya, sebelum dia tiba, ibunya menyelesaikan pertunjukan. Untung di menit terakhir. Evan juga tiba tepat waktu. Dan pada saat ini, ibunya tertarik dengan musiknya, dia menoleh. Dan musik membawa sang ayah datang ke sini. Louis melihat nama di bendera. Itu nama yang membuat dia jatuh cinta padanya selama 10 tahun terakhir. Louis bergegas mengikuti panggilan cinta. Dia berlari ke ruang konser. Akhirnya, keluarga 3 orang ini udah berkumpul. Di lautan manusia, Louis meraih tangan Lila. Lila juga memegang tangannya dengan erat. Di bawah mata ibunya, Evan perlahan berbalik. Seperti keyakinan dia yang tak tergoyahkan. Musik menuntun orang tuanya untuk menemukannya. Dan juga membantunya menemukan orang tuanya. Temukan cinta yang terlambat yang dia dambakan begitu lama.